Penguasa Kuil Surgawi. Bab 109. Setengah jam kemudian, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Leng Yijun, yang hampir pulih, ayo pergi. Leng Yijun tanpa sadar bertanya, kemana? Mau kemana? Xiao Tians tersenyum, lalu melihat rok Leng Yijun yang kusut dan berkata, apakah kamu yakin tidak ingin membeli pakaian dulu? Ah, Leng Yijun mengikuti mata Xiao Tians dan melihat ke bawah, dan langsung berteriak, wajah cantiknya memerah dan dia sangat pemalu. Sungguh memalukan karena dia begitu ketakutan sebelumnya. Tepat ketika dia hendak mengangkat kepalanya dan menyuruh Xiao Tians untuk tidak melihat. Tetapi mereka menemukan bahwa Xiao Tians telah mencapai dasar lereng, lebih dari 10 meter jauhnya, dan berjalan ke sebuah mobil yang ditinggalkan oleh para pembunuh ekstrateritorial tersebut. Berhentilah berteriak, aku tidak tertarik padamu, kemarilah dan masuk ke mobil, masih banyak hal yang harus dilakukan, suara agak dingin Xiao Tians terdengar dari kejauhan. Leng Yijun merasa seluruh tubuhnya berantakan. Dia menatap Xiao Tians dengan tatapan kosong. Dia ingin marah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, penampilan dan hati Leng Yijun dipenuhi dengan segala kesombongannya semuanya hancur. Di hadapan pria yang luar biasa kuat ini, segala sesuatu tentang dirinya tampak seperti lelucon. Leng Yijun berdiri di atas terobosan, dan setelah linglung beberapa saat, dia tiba-tiba melepas kulit manusia di wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Leng Yijun, yang baru saja melepas wajahnya, terlihat begitu cantik. Dia sedang tersenyum. Senyumannya saat ini bukan lagi senyuman palsu profesional yang sengaja dia tunjukkan di tempat kerja dan dalam kehidupan. Tapi tawa yang nyata dan menyentuh hati. Pada saat itu, dia tahu bahwa belenggu yang selama ini terkunci di hatinya telah terbuka. Mulai sekarang, dia akan menjadi dirinya sendiri dan tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain. Xiao Tians, yang berada jauh di dalam mobil, mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia melihat ke arah Leng Yijun yang sedang tersenyum di lereng bukit. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku membuat wanita bodoh ini memikirkan banyak hal secara tidak sengaja. Di masa depan, dia akan melakukan apa yang dia ingin lakukan di dalam hatinya, dan dia tidak lagi punya berpura-pura sangat lelah, itu hal yang bagus. Hei, aku benar-benar pria yang baik, dia selalu membantu orang lain dan tidak meminta imbalan, dia benar-benar. Saat berikutnya, Leng Yijun melepaskan belenggu di hatinya dan masuk ke dalam mobil sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan rok di tubuhnya, tetapi berkata kepada Xiao Tians dengan sangat bebas, terima kasih. Oh, lupakan saja. Aku tidak mampu membelinya. Satu yin caoge sudah cukup merepotkan. Aku tidak ingin menambahkanmu. Ayo pergi dan belikan pakaian untukmu. Memang benar, kamu bahkan tidak memberiku gaji, aku masih harus memberimu uang untuk membeli pakaian. Kata Xiao Tians tertekan, lalu dia menginjak pedal gas dan berkendara kembali bersama Leng Yijun. Haha, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku adalah kakak perempuan terbaik Wei Wei. Aku membantumu menjaga istrimu sebelumnya. Sekarang kamu membantuku membeli beberapa pakaian. Bukankah itu hal yang biasa? Pria tampan. Ia dewa perang. Kakak ipar. Leng Yijun, yang telah membuka kunci jiwanya, sebenarnya mulai bercanda dengan Xiao Tians. Panggil aku kakak ipar. Wajah Xiao Tians menjadi semakin muram. Hahaha, hahaha, Leng Yijun tertawa bahagia. Dia tidak peduli sama sekali, dan di tengah tawanya, Xiao Tians mengemudikan mobil dengan sangat cepat. Dia hanya ingin membelikan pakaian untuk wanita ini secepatnya, dan kemudian ketika mereka datang, dia akan melemparkan wanita gila ini kepada mereka. Aku tidak ingin bersama Leng Yijun ini lagi. Dia pernah melihat wanita seperti Leng Yijun di medan perang di luar wilayah sebelumnya. Dia adalah wanita yang sangat kuat. Di masa lalu, hatinya juga dikunci oleh berbagai belenggu yang dikenakan padanya oleh orang lain, dan dia sendiri yang membelenggunya. Kemudian wanita itu membukanya entah bagaimana, dan kemudian kekuatan tempurnya melonjak. 5 tahun lalu, di medan perang di luar wilayah, dia melonjak ke level raksasa. Lalu setiap kali Xiao Tians melihat wanita itu, dia harus lari. Fokus padanya, dia akan muncul di masa depan. Wanita ini sangat kuat. Sangat kuat. Sangat kuat. Banyak sekali bayangan yang terkubur di depan buku ini, jadi jangan tanya saya lagi di kemudian hari. Setelah Leng Yijun tertawa beberapa saat, dia menoleh untuk melihat keluar jendela. Melihat pemandangan yang terbang di balik jendela, Leng Yijun bergumam dalam hatinya, halo. Hidup baru. 10 menit kemudian, Xiao Tians membawa Leng Yijun ke pusat perbelanjaan kelas atas.
Leng Yijun dengan cepat memilih pakaian dan memakainya. Leng Yijun yang baru saja mengenakan baju baru dan gaya baru juga mengejutkan Xiao Tians. Dia memandang Leng Yijun dengan heran dan berkata, "Ini gaya favoritmu." Saat ini, Leng Yijun mengenakan gaun hitam strapless, dengan betis putih terbuka, rambut hitam panjang bergelombang tergerai, dan sepatu hak tinggi 8 cm di kakinya. Ini benar-benar berbeda dari gayanya yang lebih terkendali di masa lalu. Leng Yijun tersenyum dan berkata, "Ini gaya favoritku." Xiao Tians menggerakkan sudut mulutnya dengan keras dan berkata, "Yah, menurutku jika kamu pergi ke medan perang di luar wilayah, kamu pasti akan menemukan saudara perempuan yang baik, dan kamu pasti akan berteman baik dengan wanita itu." "Hah? Siapa wanita itu? Apakah dia mirip denganku?" Leng Yijun bertanya pada Xiao Tians dengan bingung. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya, kalian berdua merasa sangat mirip. Tentu saja, dia jauh lebih baik darimu." "Oke, jangan tanya, mari kita bicarakan nanti. Pada dasarnya tidak mungkin bagimu untuk pergi ke tempat seperti medan perang asing." Leng Yijun tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum tentu, tempat itu. Aku sudah lama ingin pergi ke tempat itu." Leng Yijun mengatakannya setengah bercanda, meskipun dia tersenyum. Tapi setelah mengalami penyihir menakutkan di medan perang di luar wilayah, Xiao Tians tahu bahwa lelucon Leng Yijun saat ini jelas bukan lelucon. Xiao Tians bergidik, dan berpikir, mungkin akan ada wanita menakutkan lainnya di medan perang di luar wilayah di masa depan. "Xiao Tians, kemana kita akan pergi sekarang?" "Kembali ke keluarga Yin." "Oh, ngomong-ngomong, menurutmu apakah para pembunuh dari luar wilayah itu akan pergi ke keluarga Yin setelah kita pergi? Apakah Chao Ge dan yang lainnya akan berada dalam bahaya?" Leng Yijun dengan cepat bertanya pada Xiao Tians seolah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu setelah masuk ke dalam mobil lagi. Xiao Tians memandangnya tanpa berkata-kata dan bertanya, "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekelompok pembunuh dewa perang baru saja datang kali ini?" "Jangan khawatir, tidak apa-apa di sana. Anda dapat membeli pakaian. Ketika saya tiba, saya menghubungi Wang Tianhai. Lusinan pembunuh dewa perang setengah langkah telah menyerang keluarga Yin, tetapi mereka semua berhasil dipukul mundur sekarang tidak akan kembali sekarang, aku akan membawamu ke suatu tempat." Leng Yijun mengangguk, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Dia sangat malu sampai dia benar-benar melupakan saudara perempuan baiknya Yin Chao Ge, jadi dia hanya membeli pakaian untuk dirinya sendiri dan pergi berbelanja. Nah, jadi ketika seorang wanita menjadi cantik untuk dirinya sendiri, apa yang disebut persaudaraan adalah plastik. Mendengar ini, Xiao Tians tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu sudah memberitahu istriku sebelumnya bahwa kamu ingin aku memperkenalkanmu kepada pria yang kuat, tampan, dan dingin seperti seorang pembunuh? Bagiku, orang baik akan melakukannya sampai akhir, dan saya akan melakukannya sekarang. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seseorang." "Xiao Tians, apakah kamu serius?" Leng Yijun memandang Xiao Tians dengan tidak percaya, tidak menganggapnya serius sama sekali. "Omong kosong. Aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain berbohong kepada wanita sepertimu. Apa kau pikir aku akan tinggal bersamamu? Usir saja kamu dan selesaikan saja, dan Yin Chao Ge itu, ketika kamu kembali nanti, biarkan dia tinggal di ruang bawah tanah selama beberapa hari, jangan keluar lagi. Begitu saya kembali ke Tianhai, saya selalu mendapat masalah, saya hanya pembuat onar." Xiao Tianze berkata dengan marah. Kemudian dengan menginjak pedal gas, dia melaju menuju bandara kota Tianhai. Mi hendak tiba di sana, dan Xiao Tians terkejut karena orang ini tiba jauh lebih awal daripada Lu. Butuh lebih dari 3 jam untuk tiba. Apakah ini takdir yang diatur Tuhan untuk Leng Yijun dan Mi? Xiao Tians sedang berpikir sangat aneh saat ini. Karena jika dia mengikuti gaya Leng Yijun yang dibuat-buat dan agak salah sebelumnya, Mi akan meremehkannya sama sekali. Namun kini, Leng Yijun telah melepaskan sifatnya dan sepenuhnya melepaskan belenggu di hatinya. Tapi sekarang, karena Bai Ye akan datang, dia harus kembali dan tinggal bersama Gao Weiwei, dan kemudian dia hanya bisa melemparkan Leng Yijun, yang telah mematahkan belenggu jiwanya, sampai mati. Apalagi nama belakang Leng Yijun adalah Leng, dan nama aslinya adalah Mi. Kedua nama ini cocok sekali. Apakah dia tampan? Siapa namanya? Apakah dia bergelar dewa perang di medan perang di luar wilayah sepertimu? Seperti apa kepribadiannya? Leng Yijun,
yang sudah berusia 29 tahun dan masih lajang, benar-benar lesu membukanya, tidak perlu menyembunyikannya. Di dalam hatinya, Xiao Tians adalah salah satu miliknya. Jadi mengapa kamu menyembunyikannya? Sebagai gadis sisa yang lebih tua, dia harus meraih kebahagiaan. Jika tidak, akankah dia benar-benar menerobos dan menjadi dewi perang wanita dan menjadi ahli genosida? Pergi ke Gunung Emei. Jangan membuat masalah. Tampan, Mi, lebih baik dariku, 27 tahun, setingkat raja. Xiao Tians mengucapkan beberapa patah kata dengan hati-hati. Tidak peduli seberapa banyak Leng Yijun berbicara dengannya, dia berhenti berbicara dengan Leng Yijun. Segera bandara Tianhai tiba, dan Mi yang sangat dingin masuk ke mobil Xiao Tians sambil membawa pedang panjang yang dibungkus kain hitam. Tapi begitu dia naik, Xiao Tians melemparkan kunci mobil padanya dan berkata, "Dengar, aku hanya akan mengatakannya sekali. Wanita di sebelahmu bernama Leng Yijun. Dia berusia 29 tahun. Kamu bisa menilai sendiri penampilannya. Dia belum pernah jatuh cinta. Dia adalah sahabat dan pasangan Yin Chaoge. Sekarang lindungi dia untuk pergi ke rumah Yin, dan kemudian lindungi Yin Chaoge. Sisanya, aku pergi, dan jangan ikuti aku, kamu sendirilah yang berjalan." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia benar-benar menggelengkan kepalanya dan pergi. Tanpa ragu-ragu, dia naik taksi dan menghilang dalam sekejap. Baru setelah Xiao Tians menghilang sepenuhnya, mulut Mi terbuka lebar. Dia menunjuk ke arah Leng Yijun ke arah menghilangnya Xiao Tians dan berkata, "Bukankah orang ini bertindak terlalu jauh? Saya memperlakukan dia sebagai kakak laki-laki saya, lalu apa yang kamu lakukan? Panggil aku kembali dari luar wilayah lalu melarikan diri." Leng Yijun tersenyum dan menatap Mi yang tercengang, yang terlihat sangat kacau. Dia sangat puas di dalam hatinya, dan semakin dia memandangnya, dia menjadi semakin puas. Pria yang dia rindukan di dalam hatinya semuanya hadir dalam diri pria di depannya. Mi merasa sedikit malu ketika Leng Yijun memandangnya, jadi dia tersenyum canggung pada Leng Yijun dan berkata, apa yang baru saja dikatakan kakakku itu tidak masuk akal, jangan dianggap serius." "Tidak, dia tidak berbohong. Aku memintanya untuk mengenalkanku pada pacarku. Halo Mi, namaku Leng Yijun, aku setengah dewa perang, aku belum pernah jatuh cinta, dan aku murni." "Senang bertemu kamu," Leng Yijun berkata pada Mi sambil tersenyum. Mi mendengarkan perkataan Leng Yijun, dan keringat dingin di sisi wajahnya langsung mengalir. Baru pada saat itulah dia berpikir bahwa kakak laki-lakinya telah memberitahunya kemarin lusa bahwa dia ingin memperkenalkannya kepada pacarnya. Sial, ini benar, menakutkan sekali. Bolehkah aku lari? Aku ingin kembali dan membunuh Raja Malam Kegelapan, oke?" Kata Mi kepada Leng Yijun, hampir menangis tanpa air mata. "Mi, adik kecil, bagaimana menurutmu?" "Hah? Bukankah adiknya tampan?" Leng Yijun mencondongkan tubuh ke depan dan berkata pada Mi. Mi menangis dalam hatinya, sangat menangis. Dia menyesalinya. Dia pikir dia bisa melawan Bai Ye kali ini, tapi jika dia tahu sebelumnya, dia akan bertemu dengan Leng Yijun yang seperti penyihir di depannya terlebih dahulu. Pukul dia sampai mati, dia bahkan tidak akan datang sepagi ini. Yah, setidaknya itu akan terjadi setelah membunuh orang itu. Saat Mi membawa Leng Yijun kembali ke gerbang rumah Yin, hari sudah siang. Pada saat yang sama, di kota Tianhai, terdapat lokasi konstruksi terbengkalai yang jaraknya lebih dari 10 km dari kawasan villa keluarga Yin. Di bawah lereng, seorang pria mengenakan pakaian putih dan sepatu kulit putih muncul, dengan tatapan jahat di matanya. Dia adalah Bai Ye yang akhirnya menyelinap ke Tianhai. Pada saat ini, Bai Ye melihat pemandangan sibuk ratusan petugas patroli langit tidak jauh di depannya, niat jahat di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh niat membunuh yang sangat kejam dan dingin. "Siapa? Siapa yang membunuh semua saudaraku di kelompok kedua? Siapa itu? Aku akan membunuhmu. Selesai. Selesai." Bab 110. Bai Ye sangat suram. Kelompok pembunuh peringkat kedua yang telah berada di medan perang di luar wilayah selama beberapa dekade dan hampir 1 abad kini telah musnah seluruhnya di sini kecuali dia. Dia satu-satunya yang tersisa. Dia satu-satunya yang tersisa. Tidak peduli siapa kamu. Aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Aura pembunuh Bai Ye mendidih hingga ekstrim. "Tuan, tidak ada penonton yang diizinkan di sini, silakan pergi." Saat ini, seorang karyawan dari Departemen Patroli Langit menghampiri Bai Ye dan mengeluarkan perintah pengusiran kepadanya. "Mereka adalah saudara-saudaraku.
Aku di sini untuk mengantar mereka pergi, oke. Bai Ye mengangkat kepalanya dan menatap anggota divisi patroli langit ini dengan mata dingin. Ini adalah kaki tangan pembunuh di luar area. Seseorang datang dan menangkapnya. Setelah mendengar kata-kata Bai Ye, wajah petugas patroli langit tiba-tiba berubah. Dia segera memanggil rekan-rekannya untuk menangkap Bai Ye bersama-sama. Hehehe. Hahaha. Tangkap aku. Oke. Ayolah. Bai Ye tiba-tiba tertawa saat ini, melihat personel Departemen Patroli Langit di kota kerajaan Naga Tianhai, dia tiba-tiba tersenyum. Senyumannya tak tertandingi. Aneh dan mematikan. 5 menit kemudian, Bai Ye sekali lagi melihat lebih dalam ke tempat pemakaman anggota kelompok kedua, lalu berbalik dan pergi. Yang tertinggal di belakangnya adalah segunung besar mayat dan lautan darah. Ya, tidak ada seorang pun yang masih hidup di tempat kejadian. Di saat yang sama, ponsel Mi yang ditarik oleh Leng Yijun untuk makan di depan gerbang rumah Yin bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, lalu ekspresinya berubah. Matanya juga menjadi sangat serius. Hah? Mi, ada apa denganmu? Leng Yijun melihat wajah Mi terlihat sangat aneh, jadi dia bertanya. Mi menatap tajam ke video yang dikirimkan oleh Qian Mian di ponselnya. Dalam video itu, ada mayat berserakan di tanah, sungai darah, hampir semuanya dari Departemen Survei Langit. Di akhir video, ada sosok pria berbaju putih yang dingin. Mi menyerahkan video itu kepada Leng Yijun dan berkata, apakah ini tempat yang pernah kamu dan kakakku kunjungi sebelumnya? Apakah ini tempat di mana kakakku membunuh para pembunuh dari luar wilayah itu? Leng Yijun melihat video yang diberikan Mi padanya, dan wajahnya langsung pucat. Kemudian dia mengangguk dan berkata, ya, itu di sini. Mengapa semua orang dari divisi Tianxian tewas? Siapa yang melakukannya? Dan bagian belakang pria di akhir video. Siapa dia? Apakah dia juga seorang pembunuh? Di medan perang di luar wilayah. Dia. Haha, kalau aku membacanya dengan benar, dia adalah pemimpin para pembunuh ekstrateritorial itu, Bai Ye. Sepertinya kekhawatiran kakak tertua itu benar, dia benar-benar berani masuk ke dalam negeri. Benar-benar masuk ke dalam negeri. Mata Mi mengecil. Dalam video yang baru saja dikirim Qian Mian kepadanya, lusinan anggota Departemen Survei Langit semuanya tewas, dan masing-masing dari mereka meninggal secara tragis. Terlihat jelas bahwa Bai Ye benar-benar marah. Kecuali dia, kedua kelompok pembunuh di bawah komandonya dimusnahkan. Dia tidak lagi peduli. Orang-orang dari keluarga Yin dalam bahaya kali ini. Mi melirik ke arah gerbang keluarga Yin di kejauhan di luar jendela, merasa sangat serius. Lokasi video itu hanya berjarak sekitar 10 km dari keluarga Yin, sangat dekat. Tapi sekarang Bai Ye sudah gila, dia bisa datang kapan saja. Dengan kata lain, Bai Ye telah tiba di sini sekarang. Sedang mengamati. Lagi pula, Qian Mian membutuhkan waktu untuk menemukan video kejadian tersebut, merekamnya, dan kemudian mengirimkannya kepadanya. Dan dengan kecepatan prajurit tingkat raja yang ganas, tidak sulit untuk melintasi jarak lebih dari 10 km dalam beberapa menit. Lalu, apakah Chao Ge dan yang lainnya dalam bahaya? Leng Yijun terus bertanya dengan cemas. Mi berkata dengan mata serius, itu tidak terlalu berbahaya. Bukankah kamu mengatakan mereka berada di benteng bawah tanah keluarga Yin sekarang? Orang kuat di bawah tingkat Raja Surgawi tidak dapat menyerang dalam waktu singkat, dan bahkan jika Bai Ye datang, aku Mi bukankah masih di sini? Aku sudah lama ingin bertemu dengannya, dan bertengkar dengannya. Cahaya dingin melintas di mata Mi, dan semangat juang di tubuhnya perlahan berkumpul. Oh, benarkah? Kamu ingin bertarung denganku? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari jauh di lobi hotel tempat Mi dan Leng Yijun berada, dan ternyata pemilik suara itu adalah seorang pria pakaian putih dan sepatu putih dengan tampilan yang jahat. Tentu saja, pria itu juga menyelinap ke hotel ini untuk mengamati pergerakan Bai Ye. Dia awalnya seorang pembunuh, tapi sekarang dia setengah raksasa. Jika dia sengaja menyembunyikannya, akan sulit bahkan orang kuat dengan level yang sama untuk mendeteksinya. Mi yang sebagian besar perhatiannya tertuju pada video sebelumnya, tidak menyadari datangnya Bai Ye. Hotel ini berada tepat di seberang gerbang Villa Yin. Ini adalah tempat terbaik untuk mengamati. Jadi wajar jika tidak hanya Mi yang memilih tempat ini, Bai Ye juga memilih tempat ini. Dan Bai Ye, setengah menit yang lalu, ketika Leng Yijun sedang menonton video, dia sedang duduk di pojok jauh. Dia tidak memilih untuk menyerang Mi karena dia sudah mencapai level setengah langkah raksasa. Dalam benaknya, meski kekuatan Mi sangat kuat, ia bagaikan raja dari tahap akhir hingga puncaknya.
Tidak sebaik dia. Dan untuk orang kuat seperti Mi, dia juga ingin membunuhnya secara langsung daripada melakukan serangan diam-diam. Saat berikutnya, ketika dia mendengar keheningan suara Bai Ye, wajahnya langsung menjadi sangat serius. Tanpa ragu-ragu, dia meraih lengan Leng Yijun, menerobos jendela dan melompat keluar, melindungi Leng Yijun di belakangnya. Ketika tamu lain di hotel melihat hal tersebut, mereka langsung berteriak dan lari. Segera, hanya Bai Ye yang tersisa di seluruh lobi hotel. Bai Ye meletakkan cangkir tehnya dan berdiri, berjalan menuju Mi dan Leng Yijun yang sudah sampai di luar jendela. Cepat. Mi menguncikinya pada Bai Ye, dan dia sangat ketakutan. Karena pada saat ini, dia merasakan tingkat aura yang sama dari Bai Ye, tendangan raksasa setengah langkah. Pada saat ini, Mi tidak lagi merasa jijik terhadap Bai Ye di dalam hatinya, tetapi menjadi sangat serius. Oh, ayo pergi. Jika dia berani bergerak, dia akan mati. Apa kamu percaya? Bai Ye berkata pada Mi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya bergerak, dan saat berikutnya dia muncul tepat di depan Mi dan Leng Yijun. Dia mengangkat tangannya dan menyerang Miki. Ingin membunuhku. Kamu tidak cukup berkualitas. Teriak Minu, lalu meninju telapak tangan Bai Ye dengan backhandnya. Boom! Saat berikutnya, ledakan besar udara meledak antara Mi dan Bai Ye. Bai Ye mundur beberapa langkah, dan kaca hotel di belakangnya pecah dalam sekejap. Mi, sebaliknya, menarik Leng Yijun kembali dengan cepat. Lari! Lari cepat! Mi merasakan rasa manis di tenggorokannya dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Baru saja, untuk melindungi Leng Yijun, dia membantu Leng Yijun memblokir semua akibat pertarungan antara keduanya. Namun sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Mi kembali berubah drastis. Seluruh tubuhnya berpindah tempat dengan Leng Yijun dalam sekejap, lalu dia mendorong Leng Yijun menjauh puluhan meter. Dan pada saat itu, punggungnya ditampar keras oleh sosok yang tiba-tiba keluar dari udara. Puff! Mi tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. Dia terhuyung ke depan 2 langkah, napasnya turun drastis, dan dia terluka parah dalam sekejap. Mi berhenti dan menatap pria bertopeng hitam yang tiba-tiba muncul di belakangnya dengan wajah sangat muram dan berkata, "Siapa kamu?" Pria kuat misterius bertopeng itu menatap Mi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi membentuk serangan menjepit Mi dengan 1000 wajah Bai Ye. Pada saat ini, pria misterius itu juga memiliki aura setengah langkah tingkat raksasa yang keluar dari dirinya. Mi! Leng Yijun, yang jaraknya lebih dari 10 meter, berteriak ke arah Mi dengan penuh semangat. Pergi! Mi marah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa kakak laki-lakinya melemparkan wanita merepotkan ini kepadanya. Anda sudah berada di level ini, dan mengapa Anda tidak melarikan diri? Dan saat Mi selesai berbicara, raksasa setengah langkah misterius di belakangnya tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Leng Yijun lagi. Leng Yijun, rekan Yin Chaoge, juga mengetahui banyak hal, dia itu juga salah satu target yang harus dibunuh. Pria bertopeng. Coba sentuh dia. Kata Minu, tubuhnya berkedip, dia mencegat pria bertopeng itu lagi, dan menghadapinya secara langsung. Namun saat berikutnya, dia diserang oleh Bai Ye yang memanfaatkan kesempatan itu dan menyerangnya, menyebabkan dia terhuyung 2 langkah. Keluar dari sini. Kamu benar-benar ingin aku mati. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu dulu. Mi sangat marah di dalam hatinya. Jika Leng Yijun, seorang wanita bodoh, tidak ada di sini, dia akan menghadapi 2 raksasa setengah langkah. Dia mampu mempertahankan pengepungan untuk waktu yang lama. Namun kini hal itu sudah tidak memungkinkan lagi. Sambil meraung, ia memukul Leng Yijun dengan telapak tangan dari udara, langsung mendorong tubuh Leng Yijun ke dalam bas yang sedang melaju pergi. Setelah Leng Yijun pergi, Mi tiba-tiba mencabut pedang di punggungnya, menatap Bai Ye dan pria kuat misterius itu, dan berkata sambil tersenyum galak, "Oh, 2 raksasa setengah langkah. Kamu benar-benar menganggapku tinggi." Masih ada bekas darah yang mengalir dari sudut mulut Mi. Adapun Bai Ye dan raksasa setengah langkah misterius, aura mereka juga meningkat tajam. Keduanya menatap dingin ke arah Mi, yang juga merupakan raksasa setengah langkah, tapi terluka parah saat ini. Ada rasa dingin di mata mereka. Bersambung.